dengan kalimat iman. Innal imana la ya'ruzu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Seperti ular kembali ke sarangnya. Maknanya Madinah sarangnya iman. Artinya semua orang yang datang ke kota Madinah karena dorongan iman dan kecintaan iman kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya. Tinggal bagaimana kita mempertahankan iman tersebut. Dan di antara sifat orang yang beriman kepada Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang-orang yang beriman salah satunya adalah apabila dibacakan kalimat Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, maka mereka akan merinding, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Maknanya di antara sifat orang-orang yang beriman adalah selalu baca atau membacakan atau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Nabi SAW bahawa siapapun yang berada di kota Madinah adalah orang-orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita mempertahankan keimanan tersebut, dan salah satunya adalah dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah SAW, yang mana kewajiban kita bersama adalah selalu memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, karena itu adalah bagian daripada cinta kepada Nabi SAW. Dan orang yang cinta tidak akan pernah melupakan orang yang ia cintai, walau bahkan mereka sudah berbeda alamnya. Rasulullah SAW berada di Madinah, berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal di Madinah pada tahun 11 daripada Hijriah. Dan alam Nabi SAW bukan lagi alam dunia, tapi alam Nabi SAW sudah alam barzakh. Sedangkan kita masih berada di dunia. Alam kita tak sama dengan alam Nabi, tapi karena kita cinta kepada Nabi SAW, walau berbeda alamnya, maka kita tidak akan pernah melupakan Nabi SAW dalam salam dan salawat. Makanya ikhwatul Islam, kita senantiasa mengingatkan kepada kaum muslimin 3 hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan yang paling rendah derajatnya atau yang paling rendah ancamannya. Nabi SAW menyebutkan al-bakhilu min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang kikir dan bakhil yang sesungguhnya dari kalangan umatku adalah mereka yang tak mau mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika nama Nabi disebutkan. Itu adalah orang yang bakhil, lebih bakhil daripada bakhil dinar dan dirham. Kemudian hadis yang kedua yang harus kita ingat ikhwatul Islam, lebih tinggi lagi daripada hadis yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal jafa an uzkaru 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk tanda kurang cinta seorang muslim kepada nabinya, cinta mereka sudah kering, sudah tandus, sudah layu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika lisan mereka tak lagi basah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Itu hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini hadis yang paling berat ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Sesiapa di antara kaum muslimin yang lupa dan lalai mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alamat mereka akan susah di akhirat dan mereka akan sulit melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 3 hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama Nabi menyebutkan orang yang kikir. Hadis yang kedua Nabi menyebutkan orang yang lagi sudah tak cinta kepada Nabi. Dan hadis yang ketiga Nabi menyebutkan orang yang lalai dan lupa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi salah melangkah menuju surga. Kalau hadis ini kita balikkan di ikhwatul Islam, hadis yang pertama adalah orang yang kikir kepada Nabi adalah orang yang tidak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Artinya orang yang paling dermawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi.
Hadis yang kedua, bahawa orang yang sudah cintanya layu, sudah mulai gersang, sudah mulai tandus, adalah mereka yang tak lagi mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Artinya barang siapa yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, itu tanda mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga tadi menyebutkan orang yang lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi salah melangkah menuju surga. Kebalikannya, orang yang selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi akan dipermudah langkahnya masuk ke dalam surga. Ternyata ibadah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah ibadah yang paling mulia dan paling banyak nilai keutamaannya. Maka berlomba-lombalah kita kaum muslimin untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, masih berkaitan dengan salah satu keutamaan yang ada di dalam Masjid Nabawi, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berada di Madinah, baik mereka yang tinggal di Madinah, mereka yang berada di Madinah atau mereka yang datang ke kota Madinah. Karena kedatangan kita ke kota Madinah ada makna dan tujuan yang luar biasa. Walau kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah umrah dan ibadah haji akan lengkap dan sempurna tanpa keberadaan kita ke kota Madinah. Tapi siapapun yang datang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah dan belum diberikan kemudahan datang ke kota Madinah, seolah mereka merasa ada yang belum sempurna, ada yang kurang dari ibadahnya, yaitu mereka belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara kemuliaan kota Madinah, di mana hati kaum muslimin akan terikat dengan kota Madinah walau tidak ada hubungannya dengan ibadah. Maknanya ibadah haji dan ibadah umrah. Tapi tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang datang melaksanakan ibadah umrah seperti yang kita lakukan, kecuali mesti kita datang ke kota Madinah, baik setelah umrah atau sebelum kita melaksanakan ibadah umrah. Dan itu merupakan di antara keterikatan kita dengan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu kemuliaan yang ada di kota Madinah, kita selalu mengatakan kemuliaan kota Madinah yang paling mulia, yang membuat kota Madinah menjadi mulia adalah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebar, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam rambas, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan benda-benda sesuatu yang berada di sekitar Nabi, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat semuanya menjadi mulia. Kota Madinah dulunya tak ada nilai. Kota Madinah dulu namanya adalah Yasrib. Yasrib itu adalah kota yang buruk, kota yang bobrok, kota yang jahat, kota yang selalu terjadi pertumpahan darah, kota yang dihinakan, yang dilecehkan, yang dicelakan. Itu adalah kota Madinah. Namun keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah berubah segala-galanya. Madinah berubah menjadi daerah iman, Madinah berubah menjadi daerah takwa. Dan bahkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar dan Darul Abrar. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar dan Darul Abrar. Mengapa Madinah disebut dengan Darul Akhyar? Darul Akhyar itu maknanya, ikhwatul Islam, adalah orang-orang pilihan yang terbaik. Artinya orang-orang yang ingin berbuat baik dalam hidupnya. Darul Abrar itu adalah orang-orang juga yang melakukan kebaikan. Kalau akhyar itu pilihan, kalau abrar kebaikan. Maknanya sama, ikhwatul Islam, bahwa siapapun yang datang ke kota Madinah adalah mereka yang ingin mengadu kepada Allah, mereka yang ingin merubah hidup, mereka yang ingin melakukan ibadah, mereka yang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah di antara nama Madinah. Maka disebut dengan Darul Iman, tadi telah kita jelaskan. Kemudian disebut dengan Darul Abrar, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Kita semua sadar kita banyak salah dan dosa. Karena itulah kita datang ke kota Madinah, salah satunya ingin berbuat baik. Begitu juga dengan Darul Akhyar, kita ingin menjadi makhluk dan hamba pilihan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi salah satu yang dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surganya. Itu yang diinginkan oleh kaum muslimin. Dan yang membuat kota Madinah itu menjadi mulia, menjadi berkah, menjadi haram, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan Nabi di kota Madinah merubah segala-galanya. Makanya kita selalu mengatakan, ikhwatul Islam, keberkahan Nabi, kemuliaan Nabi
membuat mulia daerahnya, membuat mulia umatnya, membuat mulia mereka yang ikut kepadanya. Dan salah satu yang mulia karena kemuliaan Nabi adalah kemuliaan kota Madinah. Itu yang membuat kemuliaan kota Madinah karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara tujuan kita datang ke kota Madinah adalah berziarah ke Masjid Nabi, berziarah ke Masjid Quba, dan juga berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Madinah menjadi mulia semulia-mulianya. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya tanpa terkecuali. Jadi jangan kita kira ibadah yang digandakan hanya salat sahaja, tidak. Zakat, baca Quran, zikir, berdoa, semua kebaikan yang kita lakukan di dalamnya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian pembahasan kita kemarin di ikhwatul Islam adalah masih berkaitan dengan Raudhah, dan kita akan kembali ulang tentang pembahasan Raudhah untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Dan kita sebelumnya menyebutkan bahawa Masjid Nabawi semuanya adalah Raudhah. Masjid Nabawi semuanya adalah Raudhah, tapi tentu makna yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga maka mampirlah. Sehingga para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Apa itu Raudhah? Seolah-olah sahabat bertanya, apa itu Raudhah ya Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi? Majalisuz zikir, atau hilaqah zikir, majlis perkumpulan duduknya kaum muslimin di rumah Allah, kemudian mereka baca Al-Quran dan hadis Nabi, itu adalah Raudhah. Dan Masjid Nabawi dari ujung ke ujung semuanya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Masjid Nabawi semuanya disebut dengan Raudhah. Itu makna di antara makna Raudhah, makna secara umum. Dan Raudhah ini ada di mana-mana, baik itu di Masjid Nabawi, baik itu di masjid manapun yang ada di dunia, bahkan masjid yang ada di samping rumah kita. Kalau sekira kita jadikan untuk baca Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, tadarus, saling mempelajari, memahami, mengamalkan, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan Raudhah. Jadi itu adalah makna Raudhah yang secara umum. Kemudian makna Raudhah yang kedua, yang lebih khusus lagi, adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Di antara rumah dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Kita akan kembali sambung hadis ini ikhwatul Islam, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan ini adalah Raudhah secara makna khusus. Dan kemarin kita telah menjelaskan Raudhah itu ada 4 maknanya. Yang pertama, Raudhah artinya apapun ibadah yang kita lakukan di dalam Raudhah, maka ibadah itu bisa mengantarkan kita ke taman surga yang sesungguhnya. Maka itulah disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Kemudian makna Raudhah yang kedua, bahwa siapapun yang dimudahkan beribadah di dalamnya, kemudian mereka merasakan kenyamanan dan ketenangan, maka itu Raudhah bagi dirinya. Karena tidak ada orang berada di Raudhah kecuali akan merasa tenang, nyaman. Bahkan kalau kita perhatikan kaum muslimin yang ada di kota Madinah, kita tahu datang ke Raudhah itu ikhwatul Islam bukan wajib, bukan pula rukun. Kalau dimudahkan alhamdulillah, kalau tidak dimudahkan juga tak ada masalah, datang lagi. Artinya bukan rukun, bukan wajib, tetapi sesuatu yang dianjurkan kita datang. Siapapun kaum muslimin yang berada di kota Madinah kemudian belum dimudahkan datang ke Raudhah, maka seolah-olah mereka tidak tenang, tidak nyaman, ada yang kurang dalam Madinah. Dikala mereka berada di kota Madinah, mereka kurang, salah satu ada yang kurang dalam ibadahnya, karena belum lagi dimudahkan datang ke Raudhah. Makanya ibadah ke Raudhah atau ibadah di Raudhah akan mendatangkan kenyamanan, ketenangan. Karena siapapun yang berada di Raudhah, Raudhah yang pertama, Raudhah yang kedua, Raudhah yang umum, Raudhah yang khusus, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang berada di rumah Allah di masjid, maka mereka akan diturunkan untuknya sakinah, ketenangan, kenyamanan. Dan itu adalah bagian daripada makna Raudhah, baik itu Raudhah yang pertama atau Raudhah yang kedua. Kemudian juga di antara makna Raudhah yang ketiga ikhwatul Islam, bahwa Raudhah itu betul-betul berasal dari surga. Raudhah itu hadiah dari Allah, diturunkan dari surga. Kemudian makna yang keempat,
Raudhah itu akan dijadikan bagian daripada surga. Maknanya nanti dikala terjadi hari kiamat, maka Allah akan angkat Raudhah dan ia dijadikan bagian daripada taman surga yang sesungguhnya, karena ia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Dan siapapun yang pernah menginjakkan kakinya di Raudhah, seolah-olah ia telah menginjakkan kakinya di taman-taman surga yang sesungguhnya, karena itu akan menjadi bagian daripada surga yang sesungguhnya. Dan itu adalah di antara makna Raudhah, dan itu yang kita inginkan dikala kita beribadah di Raudhah. Makanya kaum muslimin mereka berlomba-lomba datang ke Raudhah untuk mendapatkan keutamaan. Coba bayangkan bagian surga, bukankah tujuan kita bersama seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya adalah surga? Surga itu indah, sempurna. Bahkan surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan oleh Nabi secara umum, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hambaku sesuatu yang paling indah, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Itu adalah Raudhah. Jadi itu adalah surga, dan kita tidak pernah tahu surga itu apa, ikhwatul Islam. Nabi hanya menyebutkan sedikit saja. Nabi hanya menyebutkan sedikit daripada bagian daripada surga. Dan kemarin kita telah bercerita, ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan tentang mimbar, nikmat yang paling terakhir dirasakan oleh orang yang masuk surga. Karena kemarin kita bercerita bagaimana surga itu yang sesungguhnya. Surga itu melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Surga itu ikhwatul Islam, Allahu Akbar. Makanya kalau kita berbicara tentang hadis ini, tentang orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir masuk surga ini ikhwatul Islam dikeluarkan oleh Allah dari api neraka, kemudian dia dikeluarkan, dimandikan di sungai Haya. Kemudian setelah dia mandikan, dia bernaung di bawah pohon, kemudian menikmati keindahan pohonnya, menikmati keindahan sungainya. Kemudian pada akhirnya dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku ke dalam surga. Itu adalah permintaan terakhirnya atau di antara permintaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia ke dalam surga. Kemudian jika dia dekat dengan surga, maka dia mendengarkan canda tawa orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika ia mendengarkan canda tawa orang-orang yang ada di dalamnya, pada akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Baru dia mengatakan, masukkan aku ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Nah, ketika dia berada di dalam surga, dia tidak lagi meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya dia yang minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon ini agar aku bisa bernaung di bawahnya, menikmati keindahan sungainya. Dekatkan aku dengan surga agar aku bisa mendengarkan canda tawa mereka yang ada di dalamnya. Kemudian setelah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dia tak lagi meminta kepada Allah, tapi Allah yang tawarkan. Wahai fulan, ini adalah nikmat yang dirasakan oleh mereka yang masuk ke dalam surga yang terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai fulan, aku berikan kepadamu seperti dunia dan seisinya. Coba bayangkan kalau kita Madinah ini kita yang punya, bahagia atau tidak kira-kira? Madinah ini kita yang punya, maka kita akan bahagia. Ini bukan Madinah, tapi yang dia punya adalah dunia dan seisinya. Maka dia mengatakan, ya Allah, tak mungkin aku mendapatkan kenikmatan yang begitu indah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau demikian wahai hambaku, aku gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali ganda, seolah-olah dia punya dunia dan seisinya. Kemudian digandakan 10 kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pahala bagi mereka yang terakhir sekali masuk surga. Kalau demikian keadaannya, bagaimana dengan para nabi dan para rasul? Bagaimana dengan mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mereka akan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, lewat langsung masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ada di antara mereka yang lewat sirat setelah ditimbang seperti orang yang berlari seperti kilat-kilat. Ada yang seperti orang menunggang kuda, ada seperti orang yang berlari, ada orang yang berjalan, tergantung bagaimana amalan kita. Kalau sekiranya orang yang terakhir masuk ke dalam surga demikian pahala yang Allah berikan, bagaimana dengan orang yang pertama kali masuk surga? Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembali ingatkan kepada diri kami pribadi, jangan kita lewatkan satu hari kecuali di dalam doa kita ada surga dan meminta surga kepada Allah. Karena Nabi SAW menyebutkan, siapapun yang meminta surga 3 kali dalam satu hari kepada Allah Azza wa Jalla, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku.
Dan kalau sekiranya ada seorang muslim, mereka yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam satu hari, maka neraka akan mengatakan, ya Allah jauhkan dia dari diriku. Oleh karena itu ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bagian yang paling kecil daripada surga, seolah-olah orang punya dunia dan digandakan menjadi 10 ganda. Itu adalah pahala terakhir bagi mereka yang masuk surga. Dan bagaimana dengan mereka yang pertama kali masuk surga? Nah, salah satunya yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah raudhah. Baik itu raudhah yang pertama atau raudhah yang kedua. Raudhah yang pertama antara mimbar Nabi dan rumah Nabi. Raudhah yang kedua, semua bagian Masjid Nabawi bisa disebut dengan raudhah dengan makna yang umum atau dengan makna yang tadi kita jelaskan. Dan semuanya bisa disebut dengan raudhah. Maka dikala kita berada di raudhah, tentu di antara salah satu yang kita lakukan adalah beribadah dengan semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Kemarin kita menyebutkan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terbakar, sudah hilang, sudah hangus. Mimbar yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Tapi mimbar ini ikhwatul Islam nanti akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan dia akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama Al-Haud. Dan Haud itu maknanya adalah telaga, dan kita akan ceritakan sedikit tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu ikhwatul Islam, kita harus ingat bahwa di antara tempat perjanjian kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan kita bertemu dengan Nabi? Pertemuan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nanti di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah awal perjumpaan umat dengan nabinya secara nyata dan secara terjaga. Makanya ikhwatul Islam, di dunia, di antara salah satu rahasia Allah Azza wa Jalla, tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Nabi kecuali lewat mimpi sahaja. Itu merupakan di antara kaidah yang ada di dunia. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Nabi secara langsung dan terjaga kecuali satu sifatnya, yaitu mereka yang dinamakan dengan sahabat. Sahabat ikhwatul Islam kelebihannya hanya satu dibandingkan dengan yang lain. Maknanya dalam sisi ini, kelebihan sahabat itu adalah mereka yang dimuliakan wajahnya dan mukanya oleh Allah untuk melihat manusia yang paling mulia. Itu disebut dengan sahabat. Makanya sahabat Nabi, definisinya ikhwatul Islam adalah mereka yang beriman kepada Nabi, mereka yang melihat dan bersua dan berjumpa dengan Nabi, dan mereka yang wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itu disebut dengan sahabat. Kemudian selain sahabat, apa itu selain sahabat? Apa itu saudara Nabi? Karena ada dua kalimat yang harus kita ingat. Yang satu sahabat, yang satu saudara. Berbeza antara sahabat dengan saudara. Nabi SAW menyebutkan dikala Nabi berada di perkuburan Baqi', wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya aku ingin melihat bersua, aku ingin. Dan tidak semua keinginan Nabi terwujud. Namun Nabi SAW mengatakan, aku ingin bersua dengan saudara-saudaraku. Dan kita harus ingat ikhwatul Islam, tidak semua keinginan Nabi SAW bisa terwujud. Seperti misalnya dikala Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, apa kata Nabi SAW? Kalau Allah kembali berikan kemudahan dan kesempatan, tapi tidak diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dikala Nabi berpuasa di hari Ashura, kalau sekiranya tahun depan masih ada umur panjang, la asumanna tasi', maka aku akan berpuasa bukan tanggal 10 sahaja, tapi tanggal 9 dan tanggal 10. Namun itu tidak terjadi, karena tahun berikutnya Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikala Nabi berada di perkuburan Baqi', di antara salah satu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara yang aku inginkan adalah berjumpa dengan saudara-saudaraku, disebut dengan ikhwan. Kemudian sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudaramu? Kami yang bersamamu, kami yang melihatmu, kami yang ada di sini. Bukankah kami saudaramu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Jadi dari sini ada dua. Yang pertama sahabat, yang kedua saudara. Yang pertama sahabat Nabi, yang kedua saudara Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu adalah mereka yang beriman kepada Nabi, yang wafat dalam keadaan beriman dan melihat Nabi sezaman dengan Nabi, atau melihat Nabi dan bersua dengan Nabi. Itu sahabat Nabi. Sedangkan semua yang datang setelah sahabat, dan sahabat itu ikhwatul Islam masanya paling terakhir tahun 120 Hijriah, dan yang paling terakhir meninggal
Abu Tufail, Amir Abu Tufail kurang lebih itu namanya, itu adalah sahabat yang terakhir meninggal. Setelah tahun ini tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Artinya setelah tahun 120 Hijriah tidak ada lagi yang bisa melihat Nabi SAW secara langsung kecuali lewat mimpi sahaja. Karena yang melihat Nabi itu hanya satu, yaitu sahabat. Sedangkan ikhwan itu maknanya adalah saudara Nabi SAW adalah kita. Dan kelebihannya apa ikhwat Islam? Nabi SAW menyebutkan ada kelebihan di sana. Apa kelebihannya? Nabi menyebutkan mereka tidak bersua dengan diriku, mereka tidak melihat diriku, tapi walau demikian mereka beriman kepadaku, mereka ikut kepadaku. Itu kelebihannya. Dan kita tidak tahu ikhwat Islam, kalau sekiranya kita hidup di zaman Nabi, kita ikut Nabi atau tidak, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW memberikan pujian kepada ikhwan. Ikhwan itu siapa? Ikhwan Nabi SAW. Ikhwan Nabi itu saudara Nabi, dan kita saudara Nabi. Apa kelebihan saudara Nabi? Mereka tetap beriman kepada Nabi walau mereka tidak bersua dengan Nabi. Itu kelebihannya. Sehingga jika mereka tidak bersua dengan Nabi, mereka semakin rindu kepada Nabi SAW. Karena biasanya orang yang kita tidak bersua dengannya, kita akan semakin rindu ingin bertemu dengan dirinya. Dan kita ingin bertemu dengan Nabi SAW. Maka itu perbezaan antara ikhwan dengan ashab. Ada ashab, ada ikhwan. Yang pertama saudara Nabi, yang kedua sahabat Nabi. Makanya ikhwan Islam setelah tahun 120 Hijriah tidak satu pun lagi orang yang bisa melihat Nabi secara langsung kecuali lewat mimpi. Dan selalu kita mengatakan kalimat ini. Kalau tidak mimpi, dan mimpi pun ikhwan Islam, mimpi itu sesuatu yang tak bisa terdeteksi. Misalnya saya mengatakan saya bisa melihat Nabi, ada tidak di antara kita yang berani mendustakan saya? Tidak ada. Misalnya ada di antara kita mengatakan saya melihat Nabi, saya tidak sanggup mengatakan kamu dusta, tak boleh saya mengatakan demikian. Karena mimpi itu sesuatu yang sulit untuk dideteksi, dan agama tidak dibangun berlandaskan mimpi karena sulit terdeteksi. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Agama itu jelas, terang, jelas semuanya. Sama antara ini dan fulan, alan, semuanya sama. Karena Islam dibangun berlandaskan semua kita adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang membezakan adalah iman dan takwa sahaja. Dan kita selalu mengatakan kalimat ini ikhwatul Islam. Dikala Nabi SAW pergi ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun ke-8 Hijriah. Pada waktu itu Nabi bersama cucunya. Dan di antara salah satu cucu Nabi namanya adalah Ali. Dan cucu Nabi itu adalah 8 orang. Salah satu nama cucu Nabi adalah Ali. Ali bin Abil As, putrinya atau putranya Zainab. Dan Zainab itu adalah putri pertama Nabi SAW. Dan dia melahirkan 2 orang. Yang pertama Umamah, yang kedua adalah Ali. Dan kedua-duanya adalah cucu Nabi SAW. Karena cucu Nabi itu adalah 8 orang. Nah, dikala Nabi SAW pergi ke Mekah menunggang ontanya, maka Nabi SAW bonceng ke cucunya. Jadi Ali cucu Nabi SAW bersama Nabi masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian dikala sampai di Mekah ikhwatul Islam, Nabi SAW menundukkan mukanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban setiap kita yang berada di Mekah atau masuk ke Mekah, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jangan congkak, jangan sombong. Yang pertama kali harus kita lakukan menundukkan kepala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat semua nikmat yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan sibuk dengan yang lain, jangan sibuk dengan handphonenya, jangan sibuk dengan kontennya. Mereka yang masuk Mekah dan semua kita yang masuk ke Mekah secara khusus ketika mereka melangkah masuk ke dalam tanah haram, maka di saat itulah semakin membuat mereka berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas ontanya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk sampai dekat dengan Ka'bah, Nabi turunkan cucunya yang bernama Ali. Kemudian setelah itu Nabi masuk ke dalam Ka'bah, cucunya tak dibawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, namun Ali bin Abil As atau cucu Nabi SAW, lelaki yang pertama cucu Nabi. Jadi cucu Nabi yang pertama namanya adalah Umamah dari perempuan. Cucu Nabi yang pertama dari lelaki namanya adalah Ali. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, maka Nabi mengizinkan 2 orang masuk ke dalam Ka'bah. Yang pertama adalah Bilal, yang kedua adalah Usama. Kedua-duanya berkulit hitam. Kedua-duanya adalah budak hamba sahaya. Dan merekalah yang diizinkan oleh Nabi masuk ke dalam Ka'bah.
seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada umatnya bahawa yang membuat kita tinggi dan mulia di sisi Allah bukan harta, bukan muka, bukan wajah, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan ini, bukan itu, tetapi adalah iman dan takwa. Makanya di saat itu ikhwatul Islam, Bilal berwarna hitam, Usama berkulit hitam, hidungnya pesek, rambutnya keriting, tapi mereka lah yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam Kaabah. Padahal ada sahabat Nabi, ada cucu Nabi, ada keluarga Nabi, ada semuanya. Seolah Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kaum muslimin yang membezakan kita bukan warna kulit, bukan kedudukan, tapi iman dan takwa yang ada di dalam hati manusia. Itulah yang membezakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada yang tadi kita jelaskan bahawa di dalam agama ini kita semuanya sama. Yang membezakan kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melihat Nabi belum tentu lebih mulia daripada yang tidak melihat Nabi. Dan secara hukum asal tidak ada yang bisa melihat Nabi setelah sahabat Nabi terakhir pada tahun 120 Hijriah kecuali lewat mimpi sahaja. Dan itu pun ikhwatul Islam belum tentu sebagai seorang Nabi. Bisa jadi yang kita lihat adalah Nabi, bisa jadi yang kita lihat adalah bukan selain atau orang lain yang mengaku Nabi. Karena syaitan tak pernah bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku Nabi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, syaitan tak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku dirinya Nabi. Dan betapa banyak kaum muslimin yang ditipu. Makanya sebelum kita ingin melihat Nabi SAW, ini merupakan di antara mereka yang ingin melihat Nabi. Mereka yang ingin melihat Nabi, maka bacalah kitab yang bercerita tentang sifat fisik Nabi SAW. Itu adalah di antara cara kita ingin melihat Nabi di dalam mimpi. Kalau kita ingin melihat Nabi, baca dulu sifat Nabi. Bagaimana warna kulit Nabi? Kulit Nabi tidak putih terlalu sangat, kemudian tidak hitam. Di antara hitam dan putih juga ada kemerah-merahannya. Kemudian bagaimana muka dan pipi Nabi SAW? Bagaimana gigi Nabi? Gigi Nabi SAW ada jarang di tengahnya. Kemudian bagaimana alis Nabi? Alis Nabi SAW bertarut ikhwatul Islam, itu ada alis Nabi. Bagaimana kulit Nabi? Kulit Nabi sampai tua tak berubah, kencang, kokoh, karena Nabi SAW tak ada perubahan fisiknya. Kemudian bagaimana jenggot Nabi? Jenggot Nabi itu sangat lebat ikhwatul Islam, itu adalah sifat jenggot Nabi. Bahkan para sahabat dikala ditanya, bahkan mereka tahu apa bacaan Nabi SAW. Kenapa para sahabat tahu kalau Nabi membaca atau tidak membaca? Dari gerakan jenggotnya. Karena biasanya kalau kita baca jenggot, kita juga ikut bergerak. Makanya para sahabat ikhwatul Islam mengetahui kalau Nabi dalam solat itu membaca ayat karena gerakan jenggotnya. Kemudian ikhwatul Islam, rambut Nabi, bagaimana bentuk rambut Nabi? Rambut Nabi di antara rambut Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Musa keriting, Nabi Isa lurus, maka rambut Nabi ikal. Rambut Nabi bagaimana bentuknya? Kadang sampai di telinganya, kadang sampai di bawah telinganya. Bahkan yang paling panjang rambut Nabi SAW sampai di bahunya. Wafrah itu semuanya merupakan di antara nama-nama rambut Nabi SAW. Kemudian bagaimana fisikal Nabi SAW? Jasad Nabi itu kekar kuat. Kemudian bagaimana duduk Nabi SAW? Nabi setiap kali duduk dan setiap kali berdiri, maka Nabi akan kelihatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Walau Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak rendah, tapi kalau duduk, walaupun terjadi persisian para ulama ikhwatul Islam, kalau duduk, kalau berdiri, maka Nabi kelihatan lebih daripada sahabat yang lainnya. Kemudian bagaimana cara berjalan Nabi? Nabi SAW berjalan seperti turun dari bukit. Itu adalah di antara bentuk Nabi berjalan. Nabi berjalan, langkahnya tidak terlalu panjang tapi cepat. Itu adalah cara berjalan baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa yang disukai oleh Nabi SAW? Kalau kita membahas tentang ini, kalau kita mempelajari tentang sifat Nabi, maka dengan itulah Allah mudahkan kita bisa melihat Nabi. Walau sekiranya kita tidak melihat Nabi dalam mimpi, dengan kita mempelajari Nabi seolah-olah kita sudah melihat Nabi SAW. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Walau sekiranya kita belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi dalam mimpi, tapi kita baca sejarah Nabi dan bagaimana sifat fisik Nabi, maka seolah-olah kita sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dengan kita mengetahui bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan tunggu dulu kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dan ingat ikhwatul Islam, itu adalah di antara cara melihat Nabi SAW. Yang melihat Nabi secara terjaga setelah sahabat tidak ada sampai hari kiamat.
Ingat itu ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena kalau ada yang mengatakan saya melihat Nabi, maka mereka adalah sahabat Nabi, dan sahabat Nabi itu sudah meninggal, sudah habis semuanya. 120 Hijriah itu habis masa sahabat Nabi. Atau mereka ingin sama derajatnya dengan sahabat Nabi, karena mereka yang melihat Nabi hanya satu di dunia, yaitu sahabat sahaja. Paham sampai di sini? Paham atau tak paham? Ada yang tak paham angkat tangan, silakan. Agar kita tahu ikhwatul Islam, karena semua keinginan kita sama. Semua kita ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Semua kita ingin bersua dengan Nabi. Makanya semakin kita membahas tentang Nabi SAW, itu adalah langkah kita untuk bertemu dengan Nabi SAW. Mereka yang dekat dengan agama, mereka yang bahas hadis Nabi SAW, itu merupakan di antara salah satu mereka yang akan dimudahkan bersua dengan Nabi SAW. Tapi mereka yang jauh dari agama, maka mereka akan jauh dari Nabi SAW. Makanya nanti di akhirat ada orang yang ingin bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan itu adalah umatku, karena Nabi tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Nabi tahu biasanya. Umat Nabi salah satu sifatnya adalah al-hurul muhajjalun. Itu adalah sifat umat Nabi SAW. Dan umat di akhirat itu banyak ikhwatul Islam. Umat di akhirat itu banyak. Mulai dari zaman Nabi Adam ada umatnya. Kemudian nabi-nabi berikutnya semua ada umat. Ada nabi yang tidak ada umatnya, ada nabi yang ada umatnya dua, ada nabi yang banyak umatnya, dan umat yang paling banyak adalah umat Nabi. Nah, macam mana Nabi SAW bezakan antara umatnya dengan umat yang lain? Nabi SAW menyebutkan al-hurrul muhajjalun, ibarat ada kuda-kuda yang berwarna hitam. Kemudian semuanya berwarna hitam. Di antara kuda-kuda yang hitam itu ada di kepalanya warna putih. Kan biasanya kalau kuda itu kan ada yang di kepalanya warna putih. Maka begitulah Nabi SAW bezakan antara umatnya dengan umat yang lain. Siapapun yang ada warna putih ini, itu adalah umat Nabi SAW. Dan yang warna putih itu dari mana kita datangkan? Min asaril wudu, yaitu dari bekas wudu. Maknanya umat Nabi selama mereka berwuduk, maka mereka adalah umat Nabi. Tapi selama mereka tak lagi berwuduk, berarti mereka bukan lagi umat Nabi SAW. Paham maknanya? Karena wuduk itu biasanya orang berwuduk adalah orang yang salat. Orang yang berwuduk itu adalah orang yang salat. Kalau mereka tak lagi berwuduk, berarti warna putihnya hilang, dan Nabi tidak akan kenal lagi mereka di akhirat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, aku kenal dengan umatku min asaril wudu, dari bekas wudu. Maknanya mereka selalu menjaga wuduknya, yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah salat. Maka salat itu jangan pernah ditinggalkan. Sehingga para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya, ini walaupun terjadi perbezaan para ulama, tapi para ulama menyebutkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka tidak ada qadha untuknya. Bisa dipahami? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha. Orang yang diqadha, qadha itu artinya ganti. Orang yang mengqadha sholat itu hanya mereka yang pertama, yang lupa. Misalnya dia lupa terlewat sholat zuhur, dia lupa. Atau yang tertidur, atau yang pingsan, itu baru diqadha sholatnya. Sedangkan mereka yang tinggalkan sholat dengan sengaja tidak diqadha sholatnya. Kenapa tidak diqadha salatnya? Karena dikala mereka meninggalkan salat, mereka bukan lagi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau mereka ingin melaksanakan kembali salat, maka ucapkanlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bertaubat, menangis, bermohon kepada Allah, dan jangan pernah tinggalkan salat untuk selama-lamanya. Karena dengan itulah Nabi kenal dengan kita. Kalau tidak, Nabi tidak akan kenal. Kalau Nabi tidak kenal dengan kita, macam mana urusan kita dimudahkan di akhirat? Dan sekarang kita akan sebutkan ikhwatul Islam tentang telaga Nabi. Makanya telaga Nabi SAW, kita akan bahas tentang telaga Nabi. Karena telaga Nabi itu ada hubungannya dengan mimbar Nabi. Dan mimbar Nabi ada hubungannya dengan raudhah. Jadi antara raudhah dengan mimbar, antara mimbar dengan surga, sesuatu yang tak terputuskan, yang sesuatu yang berhubung semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan wa mimbari ala haudi, mimbarku itu ada di telagaku. Tentu kita tahu apa itu telaga Nabi SAW. Sebelum itu ikhwatul Islam, kita harus ingat telaga Nabi ada salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi SAW. Hadiah yang terindah, melebihi dari segala-galanya. Karena dulu ikhwatul Islam, dulu Nabi SAW dikala berdakwah, maka Nabi dihina, dicaci, dicela.
Dan di antara salah satu celaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi disebut dengan abtar. Di antara salah satu hinaan yang paling teruk sangat di khotbah Islam yang Nabi rasakan adalah kalimat abtar. Abtar itu maknanya orang yang tak punya nasab dan keturunan. Kenapa demikian? Karena semua anak lelaki Nabi meninggal. Yang pertama, anak lelaki Nabi namanya Qasim, umur 1 tahun dia sudah meninggal. Baru pandai jalan, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir lagi anak Nabi yang kedua namanya Abdullah, baru pandai jalan 2 tahun meninggal. Kemudian anak Nabi yang ketiga namanya Ibrahim, dan Ibrahim itu meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi' sini, dan dia meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua anak lelaki Nabi meninggal semuanya. Nah, kalau anak lelaki ini meninggal, kita tahu ikhwat Islam, biasanya nasab itu berhubung kepada anak lelaki. Misalnya kita namanya adalah Abdullah, anak kita lelaki, ada anak kita lelaki namanya Muhammad. Kemudian ada anak kita anak lelaki namanya, yang perempuan namanya Khadijah. Ini contoh saja. Nama kita Abdullah, kita punya 2 orang anak, satu Muhammad, satu Khadijah. Kemudian Muhammad ini kawin, menikah. Kemudian dia lahir, anaknya bernama Ahmad. Maka Ahmad ini akan dinamakan dengan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, akan ada nama kita di dalamnya. Kemudian Ahmad ini anak-anak lagi, maka nama kita akan selalu ada di dalamnya, tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Kalau sebagian kaum muslimin dibagi nama nasabnya, atau ada nama kabilahnya, atau ada nama marganya, seolah-olah tidak akan pernah hilang. Tapi kalau anak perempuan yang tadi Khadijah, dikala Khadijah meninggal, menikah, kawin, kemudian dia kawin, punya anak lelaki namanya Ahmad misalnya, maka Ahmad ini dinasabkan kepada ayahnya, tidak dinasabkan kepada ibunya, karena tidak ada ceritanya orang dinasabkan kepada ibunya kecuali satu sahaja di dunia, yaitu Isa bin Maryam, satu-satunya yang dinasabkan kepada ibunya. Makanya dikala kita menyebutkan cucu Nabi, contoh misalnya cucu Nabi yang masyhur Hasan, tidak boleh kita mengatakan Hasan bin Fatimah. Hasan bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Karena bagaimanapun nasab itu kepada lelaki. Kemudian, anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dikala mereka masih kecil. Yang tersisa semuanya perempuan. Makanya tadi kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah. Ruqayyah, Zainab punya anak Umamah dan Ali. Ruqayyah punya anak bernama Abdullah. Ummu Kulsum dia tidak punya anak. Fatimah punya anak Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum. Dan semua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang dinasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua mereka dinasabkan kepada ayahnya. Zainab suaminya Abul As, sehingga cucu Nabi yang pertama Umamah binti Abil As tidak dinasabkan kepada Zainab. Yang kedua Ali yang tadi dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abil As, bukan Ali bin Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kemudian yang kedua, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ruqayyah. Dia punya anak Abdullah. Ruqayyah suaminya Utsman, Abdullah bin Utsman. Tidak pernah disebut Abdullah bin Ruqayyah. Paham sampai di sini? Yang ketiga Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ikhwatul Islam tak punya anak. Yang keempat adalah Fatimah. Dia punya Hasan, dia punya Husain, dia ada Muhsin, ada Zainab, ada Ummu Kulsum. Semuanya dinasabkan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak dinasabkan kepada Fatimah. Paham sampai di sini? Sehingga dengan yang demikian ikhwatul Islam, datang orang-orang Quraisy, mereka menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah abtar. Abtar itu maknanya terputus nasabnya, kamu tidak punya keturunan. Makna kalimat daripada kalimat orang Quraisy ini ikhwatul Islam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan lelakinya semuanya meninggal, kecuali yang perempuan. Sehingga orang-orang Quraisy mereka hina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat abtar, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Dan wajar ikhwatul Islam, Nabi manusia biasa, sama dengan kita. Kalau kita punya anak lelaki, kemudian semuanya meninggal, yang tersisa adalah perempuan, kita juga sedih ikhwatul Islam. Maknanya ada anak lelaki meninggal, datang lagi lelaki meninggal, datang lagi lelaki meninggal. Siapa di antara kita tidak sedih? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan yang demikian. Maka Nabi dipanggil dengan sebuah kalimat yang membuat Nabi sedih, disebut dengan abtar. Abtar itu maknanya terputus nasabnya, maknanya nama Nabi akan hilang.
Dan tentu itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi lelaki ikhwatul Islam semuanya meninggal, tentu ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu hikmahnya, karena Nabi itu adalah Nabi terakhir. Karena biasanya Nabi itu akan melahirkan Nabi. Itu kaedahnya. Nabi itu akan melahirkan Nabi. Nah, karena Nabi adalah Nabi terakhir, kalau Nabi melahirkan anak lelaki, maka takut orang lain menganggap anak lelaki Nabi juga akan menjadi Nabi. Karena Nabi itu adalah Nabi terakhir. Makanya Nabi SAW menyebutkan, "Lau kana Ibrahimu hayyan lakana nabiyya." Kalau Ibrahim anak Nabi, ada salah satu anak Nabi namanya Ibrahim. Kalau Ibrahim ini hidup, maka dia akan menjadi seorang Nabi. Kalau ia hidup, tapi ia hidup atau tidak? Sudah meninggal dikala dia berumur 2 tahun. Karena kalau anak lelaki Nabi yang 3 ini mereka hidup, ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tentu semua jawabannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah. Karena hidup mati itu bukan urusan manusia. Tapi mencari hikmah, para ulama menjelaskan kenapa demikian. Kenapa Allah mewafatkan semua putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selalu mengatakan di ikhwatul Islam, di antara nama Nabi adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu ikhwatul Islam, Nabi tak ada yang mewarisinya. Maknanya tidak ada yang mewarisi Nabi dan kenabiannya. Makanya Nabi adalah Nabi terakhir. Sehingga dengan namanya, di antara nama Rasulullah SAW adalah Al-Aqib. Dan juga di antara nama Nabi Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu ikhwatul Islam adalah nama lain daripada Nabi SAW. Al-Muqaffi itu artinya Nabi yang ikut kepada Nabi sebelumnya, dan tidak ada Nabi yang ikut kepada Nabi SAW. Maknanya tidak ada yang Nabi setelah Nabi SAW. Maka disebut dengan Al-Muqaffi. Dan kita selalu mengatakan kalimat ini. Nabi SAW memiliki 5 nama yang masyhur yang harus dihafal oleh kaum muslimin. 5 nama yang masyhur, minimal 5 nama. Yang pertama Muhammadun, yang kedua Ahmadu, yang ketiga Al-Aqib, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Mahi. Itu adalah nama Nabi yang wajib dihafal oleh kaum muslimin. Sedangkan yang boleh dihafal, boleh tidak dihafal, Al-Muqaffi, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Malhamah, Al-Marhamah, Al-Mutawakkil, Al-Syafi', Al-Murtada, Al-Mustafa. Semua itu adalah nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nama 5 nama yang pertama tadi kita sebutkan? 5 nama pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebut sila. Yang pertama Muhammad, apa artinya? Terpuji. Apa? Hah? Terpuji. Yang? Terpuji. Terpuji, salah. Apa arti Muhammad? Apa arti Muhammad? Siapa yang tahu apa arti Muhammad? Arti Muhammad? Muhammad itu artinya adalah orang yang banyak dipuji. Jadi bukan terpuji. Paham ya? Jadi Muhammad itu artinya yang banyak dipuji. Ada tidak beza antara dipuji dengan yang banyak dipuji? Beza atau tidak? Beza ikhwatul Islam. Berarti Nabi Muhammad jangan lagi terjemahkan dengan terpuji atau dipuji, tapi banyak dipuji. Paham ya? Baik, Ahmad. Yang kedua Muhammad, yang pertama Muhammad yang banyak dipuji. Yang kedua Ahmad, apa arti Ahmad? Ini apa arti Ahmad? Ahmad apa artinya? Hah? Yang paling dipuji. Ini tak ada yang cinta Nabi ya. Ahmad saja tak tahu artinya. Apa arti Ahmad? Ahmad itu artinya yang banyak memuji. Kalau Muhammad yang banyak kalau Ahmad yang banyak paham bezanya antara Ahmad dengan Muhammad? Muhammad itu seolah-olah kita yang banyak memuji Nabi. Makanya orang yang mengatakan nama Nabinya adalah Muhammad, berarti mereka memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabinya. Makanya tadi kita selalu menyebutkan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat, karena itu bagian daripada pujian sesuai dengan nama Nabi Muhammadun. Paham? Kalau Ahmadu, karena orang yang paling banyak memuji Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ahmad, Muhammad. Apa lagi? Al-Aqib apa artinya? Tadi baru kita jelaskan Al-Aqib. Al-Aqib terputus. Terputus karena tidak ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Al-Hashir. Apa arti Al-Hashir?
Al-Hasyr itu artinya semua orang di akhirat akan berkumpul kepada Nabi, maka Nabi disebut dengan Al-Hasyr. Yang kelima, Al-Mahi. Apa arti Al-Mahi? Al-Mahi bukan Mahya, Al-Mahi. Apa arti Al-Mahi? Al-Mahi itu maknanya yang akan menghilangkan kekufuran dan kesyirikan di Mekah Al-Mukarramah. Makanya disebut dengan Al-Mahi. Al-Mahi itu menghapus. Itu mana? Coba ulang lagi. Yang pertama, nama Nabi Muhammad artinya yang banyak dipuji. Yang banyak dipuji Ahmad. Yang kedua, nama yang muji. Yang ketiga, Al-Aqib artinya terputus. Yang keempat, Al-Hasyir artinya Masya Allah, Allah barik ya. Lupa ya. Masya Allah. Itu adalah di antara nama Nabi yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Jadi nama Nabi ada berapa? Salah. Nama Nabi ada berapa? Banyak. Bukan 25. Nama Nabi ada berapa? Banyak, sangat tak terhitung. Hanya saja yang kita tahu sedikit disebutkan oleh Nabi SAW, Muhammadun Ahmadu Al-Mahi Al-Hasyir Al-Aqib. 5 ini mesti dihafal oleh kaum muslimin. Yang tidak hafal berarti mereka tidak cinta Nabi. Selesai. Yang tidak hafal berarti mereka tidak cinta Nabi. Titik. Selesai kan? Kalau tambah hanya bonus. Al-Muqaffi, Al-Mutawakkil, Al-Nabiyur Rahman, Nabiyut Taubah, Al-Malhamah, Al-Marhamah, Al-Murtada, Al-Mustafa, Al-Syafi'. Tapi yang 5 tadi ikhwat Islam, karena Nabi SAW menyebutkan Ana Muhammadun, Ana Ahmadu, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib. Sudah hafal semuanya? Jangan sampai termasuk orang yang tidak menghafal nama Rasulullah SAW. Tapi ikhwat Islam, di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu yang terputus. Makanya Imam Ibnu Hajar menyebutkan kenapa anak Nabi lelaki semuanya wafat? Karena tidak ada Nabi. Karena biasanya yang Nabi itu adalah Nabi itu melahirkan Nabi. Nabi Ibrahim, semua para Nabi itu berasal dari keturunan Ibrahim. Dan semua Nabi itu lahir dari Nabi. Semua Nabi lahir dari Nabi. Nah, ketika Nabi adalah Nabi terakhir, kalau Nabi melahirkan anak lelaki, maka khawatir orang-orang akan menganggap itu adalah Nabi. Maka semuanya meninggal karena Nabi adalah Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Itu adalah di antara hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwat Islam, namun walau demikian, orang-orang Quraisy mereka selalu cari cara macam mana mereka nak hilangkan Nabi. Mereka menyebutkan Nabi itu adalah Attar. Wahai Muhammad, kenapa kamu berdakwah? Kenapa kamu ini? Karena di antara sifat pemimpin orang-orang yang ada di Mekah, punya harta, punya keluarga, punya anak. Tidak boleh ada yang jadi pemimpin kecuali kita tengok ikhwat Islam, kakek Nabi. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muttalib, atau nama aslinya adalah Syaibah. Kakek Nabi itu namanya adalah Syaibah, seorang anak yang lahir di Madinah. Kemudian dia hijrah ke Mekah. Dikala di Madinah namanya Syaibah, dikala di Mekah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ikhwat Islam, awal mula berapa anaknya? Abdul Muttalib berapa anaknya? Satu saja. Awal mula anaknya satu, namanya adalah Al-Haris. Dari Al-Haris ini lahir namanya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu ada 2. Yang pertama sepupu Nabi, anaknya Al-Haris. Al-Haris itu adalah paman Nabi yang pertama. Kemudian setelah Al-Haris ini ada, maka Abdul Muttalib tak punya anak lelaki lagi. Kemudian apa yang dia doakan kepada Allah? Apa doa Abdul Muttalib? Ya Allah, kalau sekiranya Engkau berikan kepadaku 10 anak lelaki, maka salah satunya aku korbankan. Pertanyaannya, mengapa dia berdoa dengan doa ini? Nazar namanya. Mengapa Abdul Muttalib mengatakan ya Allah? Karena dia tak punya anak lelaki kecuali 1. Kemudian dia meminta di Ka'bah Al-Musyarrafah, ya Allah, kalau sekiranya Kau bagi kepadaku 10 anak lelaki, maka salah satu di antaranya aku nazar, aku sembelih untukmu. Di zaman itu, pertanyaannya, kenapa Abdul Muttalib harus sampai seperti itu ikhwat Islam? Mana ada seorang ayah yang tega menyembelih anaknya? Tidak ada. Tapi saking cintanya kepada anak dan ingin anak, maka dia mengatakan kalimat ini. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Makanya ikhwat Islam, kalau ada di antara kita yang punya anak dan ingin punya anak dan keturunan, maka mintalah kepada Allah punya anak dan keturunan tanpa bersyarat. Ya Allah, berikan kepadaku anak dan keturunan walau hartaku hilang. Jangan, nanti hilang semua harta. Ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking rindu, dia sudah tua. Kemudian dia ingin anak. Ya Allah, berikan kepadaku anak walau harus aku tebus dengan mataku. Ya Allah, berikan kepadanya anak.
Dikala anaknya lahir, kemudian dia sedang bermain-main dengan anaknya, tiba-tiba anaknya, biasanya anak-anak bermain kan panjang kukunya, kakinya, maka kaki anaknya ini mencakar matanya sehingga membuat matanya buta sesuai dengan doanya. Makanya minta anak kepada Allah tanpa cara minta anak kepada Allah, selesai. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh, selesai. Jangan ya Allah mintakan berikan kepadaku anak walau ini walau, jangan. Makanya nazar itu ikhwan Islam, nazar, kita selalu mengatakan nazar itu tidak keluar kecuali dari mereka yang kedekut bin bakhil bin kikir. Nazar itu tidak keluar kecuali dari yang bakhil. Ya Allah, kalau sekiranya aku sehat, aku akan sembelih kerbau. Kalau dia tak sehat, tak sembelih, berarti dia bakhil. Ya Allah, kalau aku dapat anak, maka aku akan membuat masjid. Kalau dia tak dapat anak, berarti tak buat masjid, kikir. Itu nazar bersyarat namanya. Yang boleh itu ikhwan Islam, yang mulia itu nazar tanpa syarat, disebut dengan nazar mutlak. Ya Allah, aku akan membangun masjid karenamu. Itu nazar mutlak namanya, tanpa bersyarat. Begitu juga ikhwan Islam, kalau punya anak jangan pernah bersyarat, berdoa saja. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh, yang berbakti, yang koridor, selesai. Nah, pertanyaannya ikhwan Islam, Abdul Muttalib dia bersyarat. Ya Allah, kalau sekiranya engkau berikan kepadaku 10, maka salah satunya aku akan korbankan untuk Ka'bah al-Musyarrafah. Pertanyaannya, kenapa dia mengatakan kalimat ini? Karena biar cepat mendapatkan anaknya. Masya Allah, sehat selalu ya. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Allah yahfadzuk. Jawabannya salah ya. Baik, yang lain, ada bisa? Jawabannya ikhwan Islam, karena Abdul Muttalib itu dia seorang pemimpin. Bukankah dia adalah seorang pemimpin? Ayahnya pemimpin bernama Hashim, dia juga seorang pemimpin. Dan pemimpin itu diantara sifatnya banyak anak. Tadi baru kita bahas, banyak anak dan banyak keluarga, banyak harta dan keturunan. Itu sifat seorang pemimpin yang ada di tanah Arab atau yang ada di Mekah pada waktu itu. Makanya kalau Abdul Muttalib jadi pemimpin, anaknya satu, seolah-olah orang kampungnya akan mengatakan, macam mana kamu jadi pemimpin kami? Kamu saja anak tak ada. Karena biasanya orang yang banyak anaknya itu tanda ada jiwa kepemimpinan. Karena kalau dia bisa sanggup atur anaknya, makanya diantara sifat pemimpin dan yang nak jadi pemimpin, ingat salah satu syaratnya banyak anak banyak istrinya. Karena kalau bisa mengatur 4 orang, berarti mengatur rakyat yang lain lebih aman. Betul atau salah? Terserah kita jawabannya. Tapi ikhwan Islam, yang penting itu sifat dulu, kita berbicara tentang orang dulu. Jadi orang dulu ikhwan Islam, Abdul Muttalib itu bukan satu istrinya. Jadi anaknya banyak, istrinya juga banyak. Yang lelaki ada yang menyebutkan 10, baru setelah dia berdoa ini. Kemudian yang perempuan ada 16 anaknya. Makanya ikhwan Islam, jangan sedikit-sedikit anak. Ingat itu baik-baik. Yang sedikit anak di masa tua, dia mati dalam keadaan tidak ada anak, bahaya. Di masa-masa tua yang kita tunggu adalah anak dan cucu, ya kan? Kalau anak kita satu, yang satu pergi ke ujung dunia, yang satu pergi ke ujung dunia. Siapa kawan kita? Kawan kita kucing. Makanya Nabi SAW menyebutkan, fa inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga mereka yang banyak anak dan keturunannya, karena aku akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita di Al-Qur'an, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka dulu membunuh anaknya, salah satunya adalah karena mereka takut miskin. Dan siapapun yang takut punya anak karena takut miskin, maka ada jiwa-jiwa jahiliyah dalam hatinya. Hilangkan itu baik-baik ikhwatul Islam, hilangkan baik-baik. Karena kita itu semakin, kan kaidah orang tua terdahulukan, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Dan itu kita buktikan ikhwatul Islam, rezeki itu bukan hanya uang saja, rezeki itu kesehatan, rezeki itu ilmu, rezeki itu banyak. Rezeki itu jangan kita anggap rezeki itu hanya kesehatan. Ini motivasi ya, agar kita tak buat anak hanya satu saja, hanya dua. Ustaz, dua saja sudah susah jaganya, susah apalagi tiga susah apalagi 4. Ingat ikhwatul Islam, semakin susah kita jaga anak, semakin senang di masa kita tua. Dan hubungan seorang ayah dengan anaknya nanti, semakin mereka dekat dengan anaknya dikala anaknya kecil, maka anaknya semakin dekat dengan dirinya dikala dia sudah tua. Itu kaedahnya. Dan kalau kita jauh dari anak, maka anak kita nanti dikala kita tua, dia juga jauh. Maka dibuatlah kita di panti jompo, ditaruh kita di tempat pengasingan, dan kita mati dalam keadaan tak ada keluarga. Makanya ikhwat Islam, banyak anak susah, iya.
Susah kita sekarang supaya nanti kita mudah di masa tua. Karena dikala kita tua yang kita tunggu siapa? Anak datang, cucu banyak, iya kan? Makanya ikhwatul Islam, itu apa namanya, keadaan berbalik. Kita jaga anak, maka anak akan jaga kita di masa tua. Dikala kita dekat dengan mereka di waktu kecil, maka mereka juga akan dekat dengan kita di waktu kita sudah tua. Itu hanya sekedar apa namanya, motivasi ya. Tapi kita kembalikan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib karena anaknya satu, karena dia seorang pemimpin yang ada di Mekah, satu anaknya malu, maka dia berdoa kepada Allah 10. Pada akhirnya Allah bagi 10. Salah satunya adalah Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai di sini ceritanya tadi ini? Apa? Abtar, tentang masalah abtar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak punya anak. Tapi karena waktu yang tak sempat juga ikhwatul Islam, pengajian kita ini tak pernah selesai ya. Masalahnya di situ. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama insyaallah. Tujuan kita duduk di sini hanya satu saja, yaitu untuk menambah iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah tidak akan bertambah kecuali dengan mengenal Allah. Cinta kepada Nabi tidak akan tumbuh kecuali dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kalian ingin tahu apa tanda orang cinta kepada Nabi, tanyakan kepadanya sejarah perjuangan pengorbanan hadis agama yang dibawa oleh Nabi, itu saja. Yang tahu sejarah Nabi, perjuangan Nabi, cerita Nabi, itu tanda dia cinta Nabi. Dan orang yang tidak tahu sejarah Nabi, tidak pernah dia mencintai Nabi, hanya dusta, cinta dusta namanya. Artinya ikhwati Islam, kita duduk di sini membahas tentang Nabi, alasannya satu, karena kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta Nabi membahas tentang Nabi. Sehingga Zainal Abidin cucu Nabi, cici Nabi, dia menyebutkan, kami dulu ajarkan kepada anak cucu kami, keturunan kami, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, hadis Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi, sebagaimana kami ajarkan kepada mereka Al-Quran. Karena itu tanda cinta, dan semua kita cinta Nabi. Dan ketika kita mencintai Nabi, semoga kita masuk ke dalam hadis yang disebut oleh Nabi, almar'u ma'a man ahab, seseorang akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kalau atau bahasa-bahasa yang kurang tepat kami menyampaikan, kami mohon maaf. Dan kita berharap bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami semuanya, kabulkan hajat kami, terima amal ibadah kami, jadikan ibadah umrah yang kami lakukan umrah mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah, berikan kepada kami istiqamah dalam agama, wafatkan kami dalam keadaan beribadah, berikan kepada kami hadiah agar kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.